بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, sayangilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai imam, hidayah dan rahmat bagi kami. Ingatkanlah apa yang kami lupa dari Al-Quran, dan ajarilah apa yang belum kami ketahui. Berilah kami kemampuan untuk selalu membacanya siang dan malam, dan jadikanlah Al-Quran sebagai saksi yang akan membela kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak rahimakumullah, alhamdulillah tadi telah kita ikuti bersama pengajian tahsinul Quran, dan sekarang kita lanjutkan yaitu pembahasan tajwidnya, masuk ke pembahasan idgham ya. Idgham setelah selesai kita membahas dan menjelaskan tentang idhar halqi. Tadi sebetulnya saya pengen nanya ini hukumnya apa gitu. Cuman takutnya agak lupa lagi. Konsentrasi. Ya, jadi kemarin itu sudah disampaikan bahwa hukum nun mati dan tanwin itu ada 4. Yang pertama idhar halqi, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Linuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Yang pertama idhar. Idhar itu jelas. Kalau disebut idhar halqi, idhar itu jelas. Halqi itu karena huruf-huruf idhar yang keluar dari tenggorokan. Hamzah, ha, ain, ha, ghin dan kha. Setiap nun mati atau apabila ketika kita membaca Al-Quran ada nun mati atau tanwin ya, berhadapan bertemu dengan salah satu huruf yang 6 tadi, huruf halak, maka nun mati dan tanwin itu harus dibaca jelas, idhar. Nah, di sini sudah dicontohkan ketika nun mati ketemu hamzah, min ahlil kitab, min ahlil wasikin iza waqab, anhar qaumin had, wanhar narun hamiyah, min khawf darwatin khaira, min alaq yauma idzin anin naim, min ghillin ajrun ghairu mamnun. Intinya bunyi nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan salah satu huruf yang 6 tadi harus dibaca jelas ya, bi ghairi gunnah, tanpa gunnah ya. Jadi tanpa gunnah. Baik, berikutnya menjelaskan tentang idgham, yaitu hukum nun mati dan tanwin yang nomor kedua. Kami jelaskan dulu definisi idgham itu adalah secara bahasa idkhulus syai'in fi syai'in. Idgham itu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, namanya idgham. Jadi secara bahasa idgham itu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, disebut idgham. Apa aja itu mah bahasanya masih umum. Nah, pertanyaannya, peci masuk ke kepala atau kepala masuk ke peci? Hah? Peci masuk kepala, kepala masuk peci ya. Pertanyaannya, peci masuk kepala apa kepala masuk peci? Kepala masuk ke dalam peci. Masa peci masuk kepala gimana? Dari mana lubangnya? Nah, jadi masuknya sesuatu ke dalam sesuatu itu disebut idgham. Nah ini hasil idgham semua. Mama idgham yuk. Ya,
Nah, yang dimaksud idgham dalam ilmu tajwid bukan idkhalus syai'in fi syai' karena itu sifatnya masih umum. Iltiqa'u harfin sakinin bi mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan musaddadan yartafi'ul lisanu indahu irtifa'ata wahidatan. Bertemunya huruf yang sukun, yang mati, yang disebut huruf sukun di sini adalah nun mati atau tanwin. Ya nun mati dengan huruf yang berharokat disebut huruf idgham, sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu huruf dan huruf yang kedua menjadi bertasydid, seolah-olah bertasydid. Selanjutnya lisan mengucapkan dua huruf tersebut dengan sekali ucapan. Idza waqa'atin nunus sakinatu awit tanwinu ala ahadi hadil ahrufis sittah. Apabila nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf yang enam itu adalah dijelaskan di sini ada ro, lam, waw, mim, nun dan ya, atau terkumpul dalam kata yarmaluna, ya, ro, mim, lam, waw dan nun. Jadi huruf idgham itu ada 6 sama ya, yaitu apabila nun mati atau tanwin, baik tanwin fathah atau tanwin kasroh atau tanwin domah, bertemu dengan salah satu huruf yang 6. Di sini tertulis ro, lam, waw, mim, nun, ya. Dalam dua kata lafad, cara membacanya dengan memasukkan suara nun sukun atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya atau ditasydidkan, dan dengan berdengung idgham bi gunnah dan tanpa berdengung idgham bila gunnah. Nah, di sini jelaskan berarti idgham itu ada yang disebut bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah memasukkan nun mati atau tanwin kepada huruf yang ketika dibaca harus ada dengungnya. Idgham bila gunnah memasukkan nun mati atau tanwin kepada huruf yang ketika dibaca tanpa harus ada gunnah atau tidak boleh ada gunnah. Ya. Baik. Idgham bi gunnah hurufnya ada 4. Dari 6 tadi terbagi 2. Ada 4, yanmu, ya, nun, mim, waw. Contoh di bawah, ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, ditulisnya faman ya'mal, maka dibacanya sebelumnya faman ya'mal, ini idgham bi gunnah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Di sini memasukkan nun mati kepada huruf ya. Idgham memasukkan bi gunnah disertai dengan gunnah. Tulisannya faman ya'mal, nun mati ketemu ya, dibacanya faman ya'mal. Gimana? Faman ya'mal. Nah, man yasha'u dibaca man yasha'u. Ya, ini sekedar contoh aja nun faman ya'mal, tapi kan banyak di Quran itu nun mati ketemu ya. Khairan yarah. Oke. Nun mati ketemu nun min ni'matin dibaca, diulang, min ni'matin dibaca, ada gunahnya 2 harokat, min ni'matin. Oke. Idzaman nakhirah dibaca, idzaman nakhirah. Idzaman nakhirah. Oke. Mim masadin dibaca, mim masad. Yang jadi contoh di situ apa? Nun mati ketemu mim. Fi amadim mumaddadah. Min waliyin dibaca bi gunnah disertai dengan gunnah. Min waliyin.
wali dua harokat. Min waliyin. min wali Lahabin watab dibaca habib kan bigunnah. Lahabi watab. Lahabi watab gitu ya. Jadi setiap nun mati atau tanwin, atau gini bahasanya, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang empat, ya, bertemu dengan ya atau nun atau mim atau wawu, maka harus disertai dengan gunnah, bigunnah, panjangnya dua harokat. Seperti faman ya'mal, maka dibaca faman ya'mal. Kita sering baca Quran, yahdi man yasha, man yasha, dibaca man yasha. Nah, ini faman ya'mal surat apa nih? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Surat apa? Jangan bilang surat tanah. Surah Az-Zalzalah. Oke. Nah, itu jadi di sini kita diberikan kode gitu ya, jelas. Jadi ketika kita lagi baca Quran itu, oh ini nun mati ketemu ya, oh idgham. Idgham itu memasukkan, berarti bunyinya nun mati masuk ke huruf ya, bunyinya tanwin masuk ke huruf ya, ke huruf nun, ke huruf mim, ke huruf wawu. Cara bacanya bigunnah disertai dengan gunnah dua harokat. Nah, yang kedua ada idgham bila gunnah. Karena huruf idgham itu ada berapa tadi? Ada 6. 4 masuk ke idgham bi gunnah atau cara bacanya disertai dengan gunnah. Yang 2 bila gunnah, tidak disertai dengan gunnah, yaitu huruf lam dan ro. Contoh di sini yakun lahu dibaca nah gitu, yakul lahu. Jadi bunyinya nun masuk ke huruf lam. Kadang-kadang sebagian sifat jelek manusia itu adanya ada tapi seolah-olah nggak ada. Jadi ketika apa bahasanya gini, pura-pura ada padahal nggak ada gitu. Nah idgham bila gunnah, nunnya ada tapi nggak dibaca, seolah-olah nggak dibaca gitu. Idgham bila gunnah. Yakun lahu dibaca yakul lahu fawailun lil musallina dibaca fawailul lil musallin an ra'ahu staghna dibaca awas nun mati masuk ke ro, an ra'ahu staghna dibaca ar ra'ahu staghna. Gimana? Fi 'ishatin radiyah dibaca fi 'ishatir radiyah. Jadi ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah tandanya huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu. Jadi kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan, entah itu bertemu dengan ya atau nun, bertemu dengan mim, wawu, maka disebut idgham bi gunnah. Ada juga idgham bila gunnah, yaitu bertemu dengan dua huruf lam atau ro. Oke. Yakun lahu surat apa nih? yakun lahu fi amadin mumaddadah Yakun lahu kufuwan ahad Al-Ikhlas kulhu kul ya kulhu Al-Ikhlas ya. Ya surah kulhu. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu dibaca
walam yakul lahu kufuwan ahad. Harus ada penekanan. Jangan baca jangan gini. Walam yakul lahu. Nah, itu salah. Walam yakul. Nah, yakul lahu kufuwan ahad. Yang dimasukkan di situ apanya? Lam. Nun matinya ke huruf lam. Bunyi nun mati ke huruf lam. Fawailul lil musallin. Surat apa tuh? Ar-Aital, Al-Maun gitu ya. Al-Maun. Seperti nanya mobil apa tuh? Toyota. Nah, Avanza gitu. Gitu. Iya, Al-Maun, Ar-Aital. An ra'ahu staghna dibaca Ar-ra'ahu staghna. Surat apa tuh? Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu staghna fi 'ishatir radiyah. Gimana? Fi 'ishatir radiyah. Surat apa itu? Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Surat apa itu? Al-Qari'ah. Berarti belum hafal 30 juz. Juz 30 juga masih ini. Nah, di sini baik Bapak-bapak rahimakumullah. Hukum nun mati dan tanwin yang kedua adalah hukum nun mati dan tanwin yang kedua adalah idgham. Idgham itu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Huruf idgham ada berapa? 6. Apa aja? Yarmaluna. Lamro. Ya nun mim waw lamro atau yarmaluna. Nah, dari yang 6 ini terbagi dua. Satu disebut idgham bigunnah, hurufnya ada 4, ya nun mim waw. Yang kedua idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah lam sama ro, lari ya. Idgham bila gunnah hurufnya ada. Silakan siapa yang mau coba idgham bigunnah cara bacanya? Wathani idghamun bisittatin atat fiyar maluna indahum qad sabatat. Dalam Tuhfatul Atfal gitu ya, kata Syekh Sulaiman. Ya, silakan yang mau nyoba cara baca bunyi idgham bi gunnah. Ya, saya boleh, Pak. Silakan. Khairoyyaroh. Dari ini, dari kanan. Oh. Famay ya'mal. Diulang, agak tambahin dikit. Famay ya'mal. Famay ya'mal. Khairoyyaroh. Kurang, tambahin. Khairoyyaroh. Mim nikmatin. Min ni'matin. Min nikmatin. Izaman nahiroh. Diulang. Izaman nahiroh. Min masad. Kurang, diulang. Mim masad. Fi amadin mumaddadah. Benerin. Fi amadin mumaddadah. Fi amadim mumaddadah.
amadin mumaddadah min wali min waliyin min waliyin min 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 waliyin apa sih lahabi watab lahabi watab. lahabi watab Nah, lahabi watab yang jadi contoh itu apa? ba Ba nah sama wau apa? Surat Al-Lahab. oh Surat Al-Lahab. Yang jadi contoh itu di situ apa? Bukan hanya suratnya. Lahabi watab. sama wau Pak. Tanwin ketemu wow, bukan membahas banyak apa nggak kan bahas nun mati dan tanwin. Lahabi. Silakan idgham bila gunanya Pak Pur ke bawah. Yakullah Yakullahu. Nah, bacanya jangan kayak idgham biguna, jangan ditahan, tekan langsung yakullahu. Nah, fawailul lil musallin fawailul lil musallin. fawailul lil musallin an ra'ah Idgham. hustagna fi isatir radiyah Fi'i fi isatir radiyah yang jadi contoh fi'i syatir radiyah apa tuh? tak ini nomor ro Apa? tak apa Bukan tak, tanwin ketemu huruf ro. Kalau ada tanwin ketemu huruf ro disebut bila guna idgham bila guna. Ya, baik, siapa lagi? Boleh saya. Silakan Pak Yus. Pak Yus huruf hukum nun mati dan tanwin yang kedua disebut hukuman nun mati dan tanwin yang kedua Idgham bila guna. idgham. Idgham bila guna. Idgham. Idgham. Idgham ada hurufnya ada berapa semuanya? 6. Ro, lam, waw, mim, nun dan ya. Idgham terbagi berapa? 2. 1 Idgham bila guna. idgham bigunnah. Idgham bila guna. Yang kedua idgham bila gunnah. Huruf idgham bigunnah ada 4. ya, nun, mim. Wow. Huruf idgham bila gunnah ada Ada 2. lam dan silakan idgham bigunnah cara bacanya. Benerin. Yang jadi contoh tanwin ketemu ya. ya, jadi setiap tanwin ketemu ya harus bigunnah, idgham bigun khairayyarah. dua harakat ya Pak Ya, Lanjut. lanjut. Min nikmatin izaman nakhirah. Izaman nakhirah mim masad fi amadin mumaddada. Diulang. Fi amadin mumaddada. Fi amadim mumaddadah. Fi amadin mumaddada min waliyin. Min waliyin. Min waliyin. Yang jadi contoh Nun ketemu waw. nun mati ketemu waw. Lahabi watab. Kurang, tambahin. Lahabi watab. Ya, idgham bila gunnah. Yakul lahu. Dibenerin. Yakul lahu. Idgham bila gunnah tanpa disertai gunnah. Yakul lah. Yakullahu. Yakul lahu. Ya. Wailul musallin. Apa tuh? Lanjut. Arro'ahul taqwa. Arro'ahul tasna. Iya kan? Lima. Benerin. Arro'ahul staqna.
Ar-ra'ahustagna. 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 Yang jadi contoh Nun ketemu ro. nun mati ketemu ro ya. Fi isatir radiyah. Fi'i Fi isatir radiyah. fi'i syatir radiyah. Fi isatir radiyah. Baik, ya terima kasih Pak Yus. Siapa? Satu lagi yang mau nyoba. John. Lagi nggak bagus. Hah? Kurang ini ya, kecil. Kecilan. Baik, siapa? Masih ada? Silakan, Pak Haji. Mohon maaf Pak Haji sebelumnya. Hukum nun mati dan tanwin itu ada 4: idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Idhar nomor ke idgham nomor ke. Hukum nun mati dan tanwin itu ada 4: idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Nah, idgham ini yang urutkan yang nomor ke berapa? Kedua. Idgham terbagi berapa? Dua. Satu idgham biguna, 2 idgham. Huruf idgham bigunnah ada berapa? Ya, apa aja? Ya, nun, mim, waw. Dan idgham bila gunnah lam ro. Silakan idgham bigunnah. Wa may ya'mal khairan yarah. Ditambahin dikit lagi Pak Haji. Khairan yarah. Nah, Min nikmatin idoman nakhirah mim masad fi amadin mumaddadah min waliyin. nah, tambahin bener. Miu ya tuh. Miu. Waliyin. Yang jadi contoh di situ Nun ketemu nun mati ketemu waw. Ya. lahabibu wa tab. Lahabi wa tab. Lahabibu wa tab. Salam. Lanjut idgham bila gunnah. Yaqul lahu wa wailul lil musallin. Fa. Wa wailul lil musallin. Ar-ra'ahu istakna. Tauna. Ar-ra'ahu Ar-ra'a. Ar-ra'ahu Nun harus ada penekanan nun masuk ke ro. Ar-ra'a. Ar-ra'ahu istakna. Fi isatir radiyah. Fi'i. Fi isatir radiyah. Ya, alhamdulillah. Jadi rupanya udah pada di luar kepala semua. Ya, diulang ya. Hukum nun mati dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah ada berapa hukum? 4. Izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Izhar disebut izhar halki. Hurufnya ada berapa? 6. Hamzah, ha, ain, Kho. ya baik yang penting ya, yang keluar dari tenggorokan aja. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, dan kho. Baik. Yang kedua idgham. Idgham itu tadi definisinya adalah idkhulu syai'in fi syai', memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Atau bertemu, yang dimaksud idgham di sini bertemunya huruf mati dan huruf yang hidup. Ya. Iltiqau harfin sakinin bi mutaharikin bi haitsu yasirani. Sekira-kiranya jadi dua huruf tersebut itu jadi satu huruf yang bertasydid. Nah, disebut idgham. Nah, idgham ini hurufnya ada 6. Berarti jadi dari 28 ini sudah diambil atau masuk ke izhar 6. Tinggal 22. Diambil 6 sama idgham. Tinggal berapa? 15. Ya. Ya kan? 22 diambil 16. 16. Ya. Nah, baik. Yang 6 ini terkumpul dalam kata yarmaluna, ya ro mim waw, ya ro mim lam waw dan nun. Sebut huruf idgham. Idgham terbagi 2. Yang pertama ada disebut idgham bigunnah, yang hurufnya ada 4, ya nun mim waw. Yang kedua ada idgham bila gunnah, hurufnya ada 2, lam dan ro. Jadi ketika kita baca Quran, kalau kita teliti
sambil mempraktekkan apa yang dipelajari ini. Oh ini ada nun mati ketemu apa nih? Oh ketemu lam, berarti idgham, tapi idghamnya bila gunnah, tidak disertai dengan gunnah. Oh ini nun mati atau tanwin nih, ketemu huruf nun. Oh berarti ini idgham bi gunnah yang harus disertai dengan gunnah. Cara bacanya kalau idgham bi gunnah ketika dibaca itu harus disertai dengan gunnah minimal sampai 2 harokat. Min ni'matin ditahan, ada dengung. Nikmatin. Faman ya'mal dibaca famay ya'mal, nah gitu. Tapi kalau idgham bila gunnah, nun atau tanwinnya masuk huruf lam atau ra, tetapi tidak disertai dengan gunnah. Walam yakun lahu dibaca walam yakul lahu. Fawailun lil musallin dibaca Fawailul lil nah, jadi besok lagi kalau baca Quran gitu fawailul lil musallin. Kalau sebelumnya bacanya gini fawailul lil musallin, nah, otomatis jelas salah karena itu bukan idgham bi gunnah, itu idgham bila gunnah. Nah, cara bacanya fawailul lil musallin gitu. Ar-ra'ahu staghna fi 'ishatir radiyah. Ya, baik, saya sekali, bapak-bapak sekali dari idgham bi gunnah. Faman ya'mal, silakan. Faman ya'mal Khairan yarah min ni'matin min ni'matin 'idhaman nakhirah. izaman nahirah Diulang, idhaman nakhirah. izaman nahirah Dengungnya perhatikan, gunahnya. Idhaman nakhirah. izaman nahirah Mim masad min masad fi amadim mumaddadah. fi amadin mumaddadah Fi amadim mumaddadah. fi amadin mumaddadah Min waliyin min waliyin lahabin wa tab. lahabin wa tab Idgham bila gunnah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. walam yakul lahu kufuwan ahad Fawailul lil musallin. fawailul lil musallin Ar-ra'ahu istaghna ar-ra'ahu istaghna fi 'ishatir radiyah. fi 'ishatir radiyah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Di belakang masih ada sedikit tuh. Apa tuh? Perhatian ada beberapa. Oh, baik. Nah, itu bicara syarat idgham. Jadi syarat idgham itu pertama harus dalam 2 kata. Pertama, syarat terjadi idgham itu harus dalam 2 kata. Kata yang akhir kata yang pertama harus dalam kondisi mati. Awal kata yang kedua harus dalam kondisi hidup. Terjadi dalam 2 kata. Nah, di sini dijelaskan perhatian, ada beberapa kalimat dalam Al-Qur'an yang tidak boleh diidghamkan, melainkan wajib diizharkan walaupun jatuhnya setelah nun mati. Ada huruf idgham, contoh sin wa nun mati ketemu waw, harusnya idgham, tapi tidak memenuhi syarat karena terjadi dalam 1 kata. Tadi syarat idgham itu harus terjadi dalam 2 kata. Contoh faman ya'mal, faman kata pertama, ya'mal kata kedua. Atau ya yakul lahu, yakul kata pertama, yakun lahu kata yang kedua. Di sini terjadi dalam 1 kata, walaupun nun mati ketemu waw, tidak boleh dibaca idgham. Sin wa nun, tin wa nun, termasuk dunya. Dunya itu tulisannya
dal nun mati ya dunya. Makanya bunyinya tetap dunya, enggak duya. Terjadi dalam satu kata. Jadi syarat idgham itu dua. Pertama dalam dua kata, yang kedua kata pertama, akhir kata pertama harus mati, awal kata yang kedua harus dalam kondisi hidup. Nah itu bisa disebut idgham. Tapi kalau terjadi dalam satu kata, walaupun nun matinya ada, huruf idghamnya ada, maka tidak boleh dibaca idgham, malah wajib dibaca izhar. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.